Oke guys, jadi di video kemarin gue udah ngebahas soal si Streamplify Cam buat kebutuhan streaming online kalian. Dan di video kemarin gue juga udah ngejelasin kalau seandainya kalian pengen hasil videonya kelihatan jelas dan juga lebih tajam, gue saranin buat pakai lighting eksternal atau lighting yang cukup proper. Nah di video kali ini gue mau kasih rekomendasi satu buah lighting eksternal dari brand Streamplify juga, yaitu lighting Streamplify Glow Light 14. Nah, lighting ini emang dikhususin buat kalian yang lagi pengen nge-build studio streaming tapi dengan budget yang lumayan terjangkau. Well, buat Unity sendiri di sini datang dengan box packaging yang lumayan besar. Terus di bagian depan sini kalian bisa lihat sendiri ada gambar ilustrasi dari produknya, nama produknya, dan beberapa key selling point yang bakalan gue bahas juga di video kali ini. Sedangkan buat kelengkapannya sendiri, di sini kalian bakalan dapetin satu unit lightingnya. Terus satu buah stand dengan mekanisme jepit kayak begini. Ada satu buah remote. Terus ada satu kabel power yang panjangnya kira-kira ada di 2 meter. Dan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin satu kertas petunjuk manualnya. Oke, sesuai namanya lighting ini punya dimensi ukuran sebesar 14 inch atau sekitar 36 cm-an. Yang menurut gua buat sebuah lighting ukuran segini emang udah tergolong besar. Terus buat tebalnya sendiri, lighting ini punya ketebalan sekitar 1 cm aja. Jadi walaupun secara dimensi kelihatannya besar, tapi si Glow Light 14 ini punya bobot yang tergolong ringan. Well, buat detailnya sendiri di sini gue bakal tunjukin ke kalian. Yang pertama di bagian belakang sini ada satu logo branding dari si Streamplify-nya. Terus kalau kalian perhatiin di bagian pinggir-pinggirnya ini ada semacam lubang ventilasi. Yang dimana fungsinya nanti udah pasti buat ngebuang udara panas dari si lightingnya itu sendiri. Terus di bagian bawah sini ada satu LED display yang fungsinya nanti buat memonitoring tingkat kecerahan dan juga temperatur yang bakalan kalian pakai. Dan buat cara aturnya pun tinggal kalian touch aja tombol yang ada di bagian kanan dan bagian kirinya ini. Oh iya, buat brightnessnya sendiri paling rendahnya itu ada di 5% dan yang paling terangnya itu ada di angka 100%. Sedangkan buat temperaturnya ini mulai di angka 3000 Kelvin sampai di 6000 Kelvin. Ya intinya semakin rendah Kelvin yang kalian pakai, cahaya yang dihasilin bakalan lebih ke arah kuning atau warm. Dan sebaliknya semakin tinggi Kelvin yang kalian pakai, cahaya yang dihasilin bakalan lebih ke arah biru atau cool. Ya intinya tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan studio atau kebutuhan video kalian nantinya. Oke, kalau buat build quality-nya sendiri, si Streamplify Glow Light 14 ini full menggunakan material dari plastik, dimana pas waktu gua pegang, feels-nya ini emang berasa solid dan jauh dari kata ringkih. Nah, sedangkan buat stand-nya ini menggunakan material dari semacam besi, jadi stand-nya ini juga tergolong kokoh buat nopang berat dari si lampunya tadi. Oh iya, buat stand-nya ini juga bisa kalian atur tingkat ketinggiannya. Dari yang paling rendah itu ada di 40 cm dan yang paling tingginya itu bisa sampai di 90 cm-an. Nah, enaknya lagi di bagian leher dari si lightingnya tadi bisa kalian atur juga. Jadi bakalan ngemudahin banget buat kalian nentuin arah dari si lampunya nanti. Kalau buat remote-nya sendiri di sini menurut gua berguna banget. Jadi selain buat nyalain dan matiin si lampunya ini, di sini kalian juga bisa sembari atur tingkat kecerahannya dan juga temperaturnya. Tapi emang yang gue sayangin di paket pembeliannya tadi nggak disertain sama baterainya juga. Jadi pastiin aja kalian udah siapin baterai ukuran AAA sebanyak 2 biji. Oke, buat video yang sekarang kalian lihat ini, gua rekam pakai si Streamplify kemarin. Dan buat lightingnya sendiri di sini gue cuman pakai lighting dari si Streamplify Glow Light aja. Dan dari video yang kalian lihat sekarang, sebenarnya kalian juga udah bisa nilai gimana nanti kalau seandainya kalian streaming pakai webcam sama si lighting dari brand Streamplify ini. Oh iya, buat settingan brightness dari lampunya di sini gua set di angka 25% aja. Terus buat Kelvinnya di sini gua atur di 3000-an. Jadi mungkin video yang sekarang kalian lihat ini feel-nya bakalan lebih ke arah warm. Nah, tapi di sini gue juga bakal coba buat ganti brightness-nya ke yang paling rendah dan Kelvinnya di sini gue juga bakal pindahin ke 6000 Kelvin aja. Oke, sebentar. Ini brightness yang paling rendah. Terus buat
Kelvinnya di sini gua atur ke yang paling tinggi. Oke, sebentar. Oke. Ini di 6000 Kelvin. Jadi kurang lebih hasilnya bakalan kayak begini, dan posisinya di sini lightingnya itu ada di sebelah kanan gua, dan jaraknya itu kurang lebih ada di sekitar 50 cm-an aja. Jadi nanti hasilnya kurang lebih bakalan kayak begini kalau seandainya kalian direct langsung lightingnya tadi di sebelah kanan. Oke, sekarang gue bakalan set brightnessnya ke yang paling tinggi, dan buat Kelvinnya di sini gue nggak perlu rubah sama sekali. Jadi seenggaknya kalian juga bisa punya gambaran atau tahu perbedaan antara brightness yang paling rendah sama brightness yang paling tingginya nanti. Oke, sebentar. Oke, anjir slow banget ya. Nah, sekarang buat hasilnya kurang lebih kayak begini, dan di sini asli silau banget menurut gua. Jadi saran gua buat di jarak segini dan kondisinya direct langsung ke muka kalian, saran gue mending jangan pakai settingan yang kayak begini. Maksud gue jangan pakai settingan yang full brightness sama yang Kelvinnya sampai di 6000. Sumpah ini asli silau banget. Dan sekarang gue coba atur lagi ke brightness yang paling rendah aja. Sebentar. Oke, ini brightnessnya yang paling rendah, tapi Kelvinnya tetap di 6000 Kelvin. Jadi warnanya mungkin agak sedikit ke biru-biruan. Oh ya, sedikit catatan aja atau saran buat kalian. Kalau seandainya kalian pakai settingan brightnessnya full sampai 100% dan Kelvinnya juga sampai di angka 6000, mendingan kalian pakainya itu jangan terlalu lama. Karena kemarin pas waktu gue coba di settingan segitu dan penggunaan gue juga lumayan lama, lampunya ini jadi berasa panas banget, dan screen yang ada di belakangnya itu gue sempet ngeliat agak sedikit ngeglitch karena mungkin emang dari panas yang keluar dari lampunya. Jadi ada sedikit error atau problem di bagian layar yang ada di belakangnya. Jadi saran gua kalau seandainya kalian pengen si lightingnya ini lebih awet, mending kalian hindarin banget buat penggunaan atau buat settingan yang full kayak tadi. Oke, buat harganya sendiri si Streamplify Glow Light 14 ini dibanderol sekitar 1 jutaan atau lebih tepatnya 1.179.000 rupiah aja. Gua nggak begitu ngerti ini tergolong terjangkau atau enggak, tapi pas waktu gue coba cek sama merek Elgato, si Streamplify ini emang jauh affordable, bahkan nggak sampai setengah harganya si Elgato tadi. Ya walaupun memang si Elgato ini didukung sama fitur-fitur yang lumayan oke, tapi menurut gue si Streamplify Glow Light 14 ini juga udah cukup banget buat kebutuhan lighting streaming di studio kalian nantinya. Well, mungkin segitu aja review singkat gua soal Streamplify Glow Light 14 ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.